perubahan-perubahan, ada beberapa regulasi yang coba diadaptasi supaya Liga 1 makin baik. Perubahan yang tentunya setelah bermain regular series, untuk menjadi juaranya dibikin championship series. Dapat subsidinya lebih besar. Kalau enggak, ya akan sulit gitu. Akhirnya hanya tim-tim yang memiliki dana kuat yang bisa promosi. Kesempatan bagi pemain muda untuk unjuk gigi. Meskipun persaingan ketat, karena 5 plus 1, 6 itu pemain asing pasti. Di atas kertas semuanya indah, di atas kertas semuanya sempurna, meskipun dalam kenyataannya tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Nah, di atas kertas kali ini membahas mengenai Liga 1 yang akan segera dimulai. Wow, ya rencananya 1 Juli 2023 sampai bulan Mei kalau nggak salah ya. April 2024 selesai. Liga 1 musim kompetisi 2023. Ini menarik melihat banyak perubahan yang coba dilakukan oleh PSSI. Perubahan-perubahan, ada beberapa regulasi yang coba diadaptasi supaya Liga 1 makin baik. Gitu. Jadi memang ada beberapa pro dan kontra, tapi kebanyakan menyetujui dengan format baru. Nah, formatnya seperti apa sih? Nah, formatnya seperti ini. Jadi regulasi format dari Liga 1 ini tetap dengan regular series, yaitu main kandang-tandang 18 tim, main kandang, tandang. Nah, setelah itu 4 tim teratas akan mengikuti championship series. Jadi mereka akan diadu untuk peringkat 1 hingga peringkat 4 ya, akan diadu untuk menjadi juara Liga 1. Jadi seperti halnya NBA, seperti halnya IBL, seperti halnya FA Cup, FA Cup, Liga Inggris ya, Championship, seperti itulah. Jadi ada perubahan yang tentunya setelah bermain regular series, untuk menjadi juaranya dibikin Championship series. Ini tentunya menguntungkan bagi tim-tim juga, menguntungkan bagi sponsor, menguntungkan bagi hak siar, dan juga semoga menghibur ya. Gue rasa ini nggak ada yang dirugikan sih, kalau gue pribadi sih it's okay. Hanya saja memang ada sedikit cemburu sosial ya, ketika Liga 1-nya sudah rapi, Liga 2-nya nggak jadi pakai operator liga. Padahal Pak Erick tadi sudah bilang bahwa nanti tahun ini operator Liga 2 akan ada sendiri, ternyata belum bisa terrealisasi. Jadinya kembali Liga 2 akan ngos-ngosan nih, kalau kata Pak Gede. Waktu itu gue dengar bahwa mereka setengah musim ngos-ngosan karena memang masih terlalu banyak yang UMKM ibaratnya. Jadi belum benar-benar profesional. Jadi mereka harusnya dapat subsidinya lebih besar. Kalau enggak, ya akan sulit gitu. Akhirnya hanya tim-tim yang memiliki dana kuat yang bisa promosi. Nah, itu harus dihindari. Padahal ada banyak tim yang memiliki potensi, hanya saja memang tidak punya uang. Mereka habis bensin di tengah jalan. Nah, jadi semoga saja itu bisa dipikirkan juga, karena Liga 2 itu penting juga. Mereka juga akan berharap menjadi tim yang lolos promosi ke Liga 1. Terus perubahan apa lagi, Bung Tio? Perubahannya adalah regulasi pemain asing. Kalau di musim lalu 3+1, 3 pemain asing, 3 pemain asing bebas, 1 pemain Asia. Nah, sekarang 5+1. Jadi 5 pemain asing bebas, 1 pemain Asia. Dan juga mengharuskan memasang 1 pemain U23 sejak awal ya. Jadi ini juga penting banget. Kelahiran maksimal 1 Juli 2001 sebagai starter. Jadi ini membuat nanti tim nasional U23 juga tidak kehilangan materi. Jadi pelatih tinggal nyomot, wah dari tim A, tim B, tim C, satu, udah 18 orang gitu. Jadi ini bagus juga. Menurut gua kesempatan bagi pemain muda untuk unjuk gigi. Meskipun persaingan ketat, karena 5 plus 1, 6 itu pemain asing pasti. 6 pemain asing, belum pemain naturalisasi. Jadi persaingan sangat ketat sekali. Semoga saja ini persaingannya ketat untuk sesuatu yang lebih bagus ya. Jangan ketat terus drop gitu. Kemudian juga ada
VAR yang akan dicoba di tengah musim nanti. VAR ini juga penting, meskipun belum semuanya bisa. Makanya ada beberapa syarat kalau mau menggunakan VAR, stadion itu harus lampunya minimal 1200 lux. Memang terang gitu, jadi terlihat, dan juga harus menggunakan lampu LED. Kalau nggak lampu LED ya nggak bisa. Gitu. Itu membuat perimeter stadion bahasa Indonesianya. Jadi perimeter stadion. Jadi untuk penggunaan VAR juga akan digunakan di tengah musim. Coba-coba, percobaan. Kalau lancar bagus. Terus juga gue lihat dari 18 tim ada beberapa tim yang berpindah home base untuk sementara. Arema bermain di Bali di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Kemudian Persija yang tahun lalu di Patriot kali ini pindah ke GBK. Terus Bayangkara FC yang tahun lalu di PT IKA pindah ke Stadion Patriot. Kemudian Rans Nusantara yang tahun lalu di mana? Di Pakansari pindah juga ke Patriot. Terus ada juga lupa gua. Pokoknya ada beberapa stadion yang mencoba pindah home base ini karena tentunya stadionnya memenuhi syarat yang diinginkan oleh PT LIB. Nah, semoga saja ini satu lagi nih menurut gua. PT LIB harus tegas, kalau stadion memang nggak masuk kualifikasi ya jangan dipakai dulu gitu. Jangan dipaksakan karena gua nggak enak nih sama pemiliknya gitu. Akhirnya yang terjadi nggak konsisten aturannya. Jadi regulasi kalau memang tidak masuk klasifikasi yang diinginkan oleh PT LIB atau AFC ya jangan dipakai karena liga kita harus naik. Prasarana juga harus bagus. Meskipun gue dengar dari PUPR katanya ingin membenahi ratusan stadion, termasuk stadion-stadion yang sering dipakai Liga 1 dan Liga 2. Ini bagus banget nih. Sebelum di pemerintahan Pak Jokowi, sebelum Pak Jokowi turun nih, PUPR stadion dibenahi semuanya bagus. Ini penting banget karena prasarana ini menjadi satu kelemahan kita. Selain tentunya pembinaan usia dini sama kompetisi yang amburadul, itu kan masalah stadion sepak bola kita cuma itu. Kalau prasarananya sudah bagus, kemudian stadionnya sudah bagus, kompetisi sudah dibenahi, termasuk sistem kompetisi yang jadwal yang sudah tidak amburadul, ini akan sangat bagus banget. Pembinaan usia dini juga dilakukan. Setiap tim punya Elite Pro Academy yang berjalan ya, ini akan sangat bagus. Nah, setelah ditelaah lagi, ini PT LIB udah bagus nih. Kabar terakhir, jadwal sudah keluar nih. Jadwal sudah keluar rapi katanya. Tidak ada bentrok dengan FIFA Matchday, tidak ada bentrok dengan Piala Asia, tidak ada bentrok dengan turnamen resmi AFC maupun FIFA. Ini bagus. Ini jarang terjadi. Biasanya PSSI udah belum apa-apa udah kacau. Ini bagus. Semoga ini konsisten. Kemudian PSSI juga sudah memberikan perubahan lah dengan mendatangkan Argentina. FIFA Matchday-nya tidak dilewatkan begitu saja. Tidak hanya Timor Leste lagi. Jadi banyak tim-tim yang sudah dirancang dengan bagus. Nah, jadwal sudah diretal dengan bagus. PT LIB-nya berubah, PSSI berubah. Penontonnya sudah berubah belum? Supporternya ini penting. Supporter harus siap menerima kekalahan dan kemenangan. Jangan hanya menerima kemenangan. Jangan lagi bawa flare ke stadion. Jangan lagi membawa permusuhan ke stadion. Gitu. Harusnya udah mulai bisa mengurangi hal negatif lah. Kalau PSSI sudah berubah, PT LIB-nya sudah bagus, supporternya harus berubah juga. Jadi di sini gue mengajak teman-teman supporter, ayo datang ke stadion untuk menikmati sepak bola. Jangan berantem, jangan menyakiti orang, jangan rusuh, kemudian beli tiket, jangan mau diadu domba, ya pokoknya udahlah. Rivalitasnya hanya 90 menit gitu. Nggak ada lagi Persib versus Persija, Arema, Persebaya, udahlah gitu. Sama semua, jadi kita mau nonton sama anak, istri, ke stadion bersama dengan keluarga tuh aman gitu. Dan apalagi stadionnya sudah bagus semuanya, kan enak. Gitu. Sudah waktunya lah berubah. Apalagi ini gue lihat sangat concern ya Pak Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI, semoga terus jangan di tengah jalan berhenti. Kalau beliau terus, sepertinya sepak bola kita akan maju. Bisa cepat maju dibandingkan dengan kepemimpinan Ketua Umum PSSI sebelumnya. Gitu, jadi selamat datang Liga 1 dengan segala kekurangan yang pernah ada. Kali ini gue yakin optimis Liga 1 musim ini akan lebih bagus dari Liga 1 musim-musim sebelumnya.
Dan dengan ada Championship Series ini, mantap lah. Jadi semoga timnas kita makin kuat karena kompetisinya bagus. Gitu dari gua. Mungkin nanti kita akan bahas lagi mengenai Liga 1 dan juga sepak bola nasional di konten-konten berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan Tes Bulu TV. Tiado Gro, sana.